Namo Buddhaya, Sautihotu. Selamat malam, Bante. Saya Michael Antonio dari Balikpapan. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menjadi umat Buddha yang dapat menumbuhkan kemuliaan dari wihara? Lalu pertanyaan kedua, apakah dengan hidup atau bertempat tinggal di wihara, kita menjadi mulia? Oh, bagus, bagus. Ya, Michael, terima kasih pertanyaannya. Langsung dijawab aja, Bante ya. Mohon izin ya. Ya, boleh. Baik, silakan Bante. Ya, menjadi mulia itu bukan karena tempat ya. Jadi ini saya menjawab yang pertama, yang kedua Iya, dulu. Jadi iya, iya. apakah dengan tempat di wihara bisa jadi mulia? Enggak. Tempat tidak menunjukkan Anda mulia atau tidak. Anda mau di istana pun tidak menunjukkan Anda mulia atau tidak. Anda di gubuk pun juga tidak menunjukkan Anda mulia atau tidak. Kemuliaan dalam hal ini tentu peradaban ya. Peradaban mulia itu ditunjukkan dengan perilaku. Perilakunya yang penting. Cara berpikir, cara berbicara, itu yang penting. Karena peradaban itu dari kata adab. Adab itu akhlak, akhlak itu adalah kemoralan sebetulnya. Nah, wihara, bangunan, itu hanya salah satu bagian dari peradaban. Tapi tidak menunjukkan kemuliaan. Cuman karena tema kita hari ini adalah wihara sebagai tempat untuk membangun peradaban mulia. Nah, ini tempatnya memang bisa karena di wihara ada banyak pendidikan ya. Kalau tadi program pendidikan Atasilani yang barusan disampaikan ini memang banyak pendidikannya, cuman masih kurang yang tadi saya sampaikan adalah pendidikan kepribadian. Jadi bagaimana menjadi pribadi, berlatih menjadi pribadi yang bisa diterima di masyarakat dengan lebih nyaman. Ini mungkin nanti akan bisa ditambahkan. Nah, kemudian wihara itu hanya tempat saja. Nah, Anda punya kewajiban untuk menjalankan sendiri. Nah, apa yang harus dijalankan? Sebagaimana tadi yang disampaikan, yang itu juga bagian dari anggota Nikaya, adalah Anda harus punya keyakinan, Anda membangkitkan keyakinan Anda. Bagaimanapun caranya, Anda usahakan punya keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian dari keyakinan Anda itu terdorong untuk melaksanakan kemoralan, belajar lebih banyak lagi, dan belajar itu tidak harus di wihara, di mana saja bisa, walaupun wihara nanti disediakan perpustakaan, perpustakaan fisik maupun perpustakaan digital. Ini juga harus ada. Nah, jadi wihara ini bisa untuk belajar, kemudian mengembangkan kerelaan bersifat materi maupun waktu, keakuan, dan lain sebagainya, dan kebijaksanaan. Ini semua bisa diperoleh dari mana-mana, tetapi kalau Anda tinggal di wihara, Anda harus menjadi orang yang berusaha menjadi contoh. Jadi kalau di wihara itu jangan kelakuannya nggak benar, karena nanti orang akan melihat, loh wihara aja orang kelakuannya nggak benar, apalagi yang di luar wihara. Nah, justru ketika Anda tinggal di wihara, Anda harus punya kelakuan yang benar. Nah, kalau tadi ada anak-anak dilatih untuk tinggal di wihara, dilatih dengan berbagai kegiatan, supaya dia tahu bagaimana caranya tinggal di wihara. Nah, itu diharapkan supaya nanti setelah dia terbiasa, punya kelakuan yang baik, punya ucapan yang baik, punya cara berpikir yang baik, itu nanti terbawa sampai ke rumah. Jadi peradaban mulia tadi sudah dididik di Wisma, kemudian dibawa ke rumah. Dan ke rumah mungkin akan ditiru orang tuanya, ditiru kakaknya, ditiru adiknya. Nah, itu akan sangat bermanfaat. Jadi, Anda melihat wihara itu sebagai tempat berlatih saja. Nah, kemudian pertanyaan Anda, bisa nggak saya ke wihara menumbuhkan itu? Bisa kalau Anda mau belajar. Tapi kalau tidak mau belajar, ya sama saja. Walaupun tinggal di wihara, ya tidak akan ada manfaatnya. Karena dari dirinya tidak mau belajar. Di dalam Dhamma disampaikan, kita yang diharapkan seperti lidah, yang begitu kena sayur, sudah bisa merasakan sayurnya asin, manis, pedas, dan lain sebagainya. Jangan seperti sendok, direndam sehari semalam, direndam 1 minggu dengan sayur pun, tidak bisa merasakan. Kita kalau jadi sendok,
tinggal di wihara puluhan tahun juga tidak merasakan manfaatnya. Kelakuan kita tetap jelek, ucapan kita tetap kasar, cara berpikir kita tetap negatif. Tapi kalau kita ini seperti lidah, baru tinggal semalam 2 malam saja, kita sudah memiliki adab yang baik. Nah, itu tadi yang Anda katakan, dengan pergi ke wihara, kalau Anda bisa seperti lidah yang belajar mengenali dan mempraktekkan dharma, menjadi kebiasaan hidup Anda, maka Anda bisa menjadi orang yang beradab. Beradab pun beradab yang mulia. Begitu ya, pas pertanyaannya. Ya, cukup ya Michael ya. Terima kasih. Bante. Sama-sama. Ya, sering-sering ke wihara. Tapi di wihara ataupun bukan di wihara, tetap berucap, berpikir, dan berbuat yang baik. Begitu kira-kira Bante ya. Betul.